Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Visan Oval hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya pemirsa, saat pendapatan negara dari pajak dan juga non-pajak terkoreksi akibat pandemi, melirik piutang negara yang belum tertagih menjadi opsi negara untuk menambah pundi-pundi kekayaan dan juga pendapatan. Sayangnya, peningkatan jumlah piutang negara tidak disertai dengan kecepatan pemerintah dalam menagih piutang. Dilihatnya pendanaan dari kekayaan negara dinilai sebagai sebuah mekanisme pembiayaan yang menarik bagi BUMN atau perusahaan swasta. Namun peningkatan jumlah piutang negara tidak disertai dengan kecepatan pemerintah dalam menagih piutang. Akibatnya total piutang tak tertagih setiap tahun terus membengkak. Menurut data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan, menunjukkan total piutang bruto negara sampai 2019 sebanyak 297,9 triliun rupiah. Sementara itu penyisihan piutang tak tertagih sebanyak 187,2 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara 62,8% dari jumlah piutang bruto. Dikutip dari beberapa media, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rahmatarwata mengatakan bahwa piutang tak tertagih merupakan piutang yang tidak bisa dibayar debitur sampai dengan waktu yang ditentukan. Karena tak tertagih, piutang itu akan masuk ke kualitas penyisihan. Isa menambahkan penyebab piutang tak tertagih bermacam-macam, karena terbentuknya piutang tersebut sangat bervariasi dan tidak seragam. DJKN menyebutkan total piutang bruto senilai 297,9 triliun rupiah ini terdiri dari piutang pajak senilai 94,6 triliun rupiah dan piutang bukan pajak senilai 166,2 triliun rupiah. Lalu apa saja upaya pemerintah ke depan untuk menarik piutang negara yang masih belum terbayarkan oleh debitur dan juga apa kendalanya? Simak ulasannya dalam Market Review. Ya pemirsa, di awal pekan ini Market Review akan membahas topik yang menarik, kejar piutang negara yang tidak tertagih. Dan kita sudah terhubung melalui via Zoom dengan Bapak Isa Rahmatarwata yang merupakan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Kita akan langsung sapa saja. Pak Isa, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas David, Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Mas David? Baik juga Pak Isa, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita kejar piutang negara yang tidak tertagih. Dari informasi yang baru saja sama-sama kita saksikan tadi Pak Isa, ini piutang bruto negara tak tertagih di 2019 ini mencapai 297,9 triliun rupiah. Apakah ini jumlah total dalam setahun atau akumulasi Pak dari tahun-tahun sebelumnya Pak Isa? Baik Mas David, pertama mungkin saya sedikit luruskan ya. Angka 297,9 itu adalah angka piutang lancar di laporan keuangan pemerintah pusat. Sebagian dari piutang tersebut adalah piutang-piutang yang sebetulnya tertagih dan dibayarkan secara rutin oleh yang bertanggung jawab atas piutang tersebut. Sebagian lagi memang ada yang terakumulasi dari bertahun-tahun sebelumnya dan belum bisa dibayarkan oleh yang bersangkutan. Jadi tepatnya 297,9 triliun itu adalah gabungan dari piutang-piutang yang dibayar secara berkala memang sesuai dengan kesepakatan dan piutang yang sudah beberapa saat tidak mendapatkan pembayaran dari yang berkewajiban untuk itu. Baik, secara lebih detail Pak Isa, komposisi dari 297,9 triliun itu Pak, tadi pun juga sempat Anda singgung sebenarnya, tapi kita ingin tahu lebih detail ini poin-poinnya apa saja dan jumlahnya berapa Pak? Ya, kalau rinciannya mungkin bisa dilihat di ini, tetapi intinya dari 297,9 triliun itu ada yang berasal dari perpajakan, piutang-piutang dari perpajakan, kemudian ada dari yang non-perpajakan. Yang non-perpajakan kira-kira 166 triliun dari 297, jadi sisanya itu yang perpajakan. Yang non-perpajakan itu ada beberapa yang tergolong dari piutang jangka panjang tapi yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan. Itu biasanya kita sebut bagian lancar dari piutang jangka panjang. Ya.
Kemudian ada juga piutang-piutang dari BLU. Kemudian ada juga dari piutang beberapa lembaga atau instansi lain dari pemerintah yang tidak dapat dikategorikan sebagai KL atau BLU itu tadi. Dari sejumlah komposisi tersebut, Pak Isa, persentase yang paling besar, Pak, yang belum tertagih ini berada di komposisi mana, Pak? Ya, sekali lagi bukan hanya yang belum tertagih ya, tapi secara keseluruhan termasuk yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan, itu yang di non-perpajakan, yang sekitar 166 triliun itu tadi. Ada BLU, nggak banyak. BLU itu kan termasuk rumah sakit dan sebagainya, itu ada beberapa triliun memang. Tapi yang paling banyak yang non-perpajakan dan juga non-BLU tadi yang 166 triliun. Dari tahun ke tahun, Pak, apakah memang dari non-perpajakan ini dari sisi piutang yang belum tertagih, komposisinya memang paling besar dibandingkan dengan beberapa komposisi lainnya? Atau ini selalu berubah setiap tahunnya, Pak Isa? Pada umumnya yang non-perpajakan ini yang dominan ya, yang besar. Mengapa ini? Karena kan termasuk di dalamnya ada beberapa piutang BPPN, ex-PPA yang belum selesai penagihannya ataupun pembayarannya itu masuk kelompok ini. Jadi mengapa ini cukup besar? Karena ada beberapa yang terutama terjadi pada tahun 98 sampai 2002-2003 gitu ya. Pada saat kita masih membenahi sektor perbankan dan sebagainya, itu masih ada sekarang yang beberapa yang belum tertagih. Artinya belum dibayar gitu ya. Dominan dari non-perpajakan, tapi secara keseluruhan Pak Isa, apa yang menjadi penyebab tidak tertagihnya piutang negara tersebut? Sebetulnya kalau ada yang tidak bisa ditagih ini ada beberapa sebabnya ya. Beberapa karena memang yang bersangkutan tidak punya kemampuan lagi untuk membayarnya. Sehingga kita harus mencari jalan agar kewajiban tersebut bisa ditunaikan oleh yang bersangkutan. Kadang-kadang untuk itu kita ada yang harus bersabar menunggu mereka memiliki kemampuan kembali dari usahanya, atau kita juga mencari aset-aset yang masih tertinggal dan sebagainya itu. Nah, kemudian juga ada beberapa yang kita tidak bisa identifikasi atau lokalisir lagi yang bertanggung jawab untuk membayar kewajiban utang piutang itu. Ya, ini banyak terjadi di piutangnya BLU, terutama rumah sakit ya. Kita tahu di rumah sakit beberapa pasien yang datang dalam keadaan darurat, gawat darurat, kemudian ternyata yang bersangkutan tidak berkemampuan, biasanya kan nggak mungkin juga ditahan oleh rumah sakit yang bersangkutan selama setelah mendapatkan perawatan. Jadi kadang-kadang diizinkan pulang, tapi kemudian pada waktu rumah sakit mencoba mendapat kembali yang bersangkutan untuk meminta pembayaran, ya tidak bisa diidentifikasi lagi. Jadi ada itu yang beberapa seperti itu. Ada juga yang memang belum punya itikat baik untuk melakukan pembayaran. Walaupun kita tahu sebetulnya beberapa di antara mereka memiliki kemampuan untuk itu. Cukup banyak faktor Pak Isa, tapi sebenarnya Pak, bagaimana mekanisme komitmen terutama antara negara dan debitur sebelum piutang disalurkan? Sebetulnya istilah penyaluran piutang nggak tepat juga ya. Negara nggak selalu menyalurkan itu. Ada beberapa case di mana negara memang memberikan pinjaman ya kepada masyarakat, kepada misalnya badan usaha tertentu gitu ya. Tetapi sebagian lagi ini piutang ini timbul dari kewajiban memenuhi ketentuan regulasi yang tidak dilakukan oleh badan usaha ataupun warga. Jadi misalnya ya, sebagai contoh kalau kemudian untuk mendapatkan izin penggunaan frekuensi misalnya, dia harus membayar semacam iuran ataukah jenis-jenis pungutan tertentu, tetapi tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, maka itu menjadi utang yang bersangkutan kepada negara atau piutang negara. Nah,
dalam konteks ini tidak timbul karena negara menyalurkan uang, tapi karena timbul dari kewajiban peraturan perundang-undangan. Baik. Kira-kira gitu, Pak Sis. Ya, Pak Isa, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pak, tadi juga Anda sempat sebutkan beberapa indikator yang menyebabkan piutang tadi yang belum dibayar oleh debitur. Di antaranya tadi memang dari kondisi dari debitur itu belum sanggup begitu. Kemudian juga ada yang memang kondisinya mampu membayar tapi tidak ada ikhtiar untuk melakukan pembayaran. Nah, dari sisi punishment Pak Isa, tapi nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Review akan segera kembali sesaat lagi.